Alhamdulillah, hari ini Masjid Baitul Arqam mengadakan pengajian sinergi. Insya Allah akan diasuh oleh Ustadz Afan Alfian dari Lamongan asli LI. Ini sudah mulai berdatangan. Ini juga dibantu kita oleh Bapak Kokam kita dari Karangpilang ini, Bapak Yatno ini. Kokam kita selalu standby ini, selalu siap ini. Ini juga ada teman ini, komandan ini, Bapak Parto ini. Nah, ini Bapak Parto ini. Wah, ini. Anak buah, anak dia dulu. Sekarang sudah pensiun. Iya, sudah pensiun. Nggih. Nggih, monggo. Nggih ini. Akan lagi tinggi. Oh, duke ini dah. Dasar. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
alhamdulillah saya selaku orang yang suka jalan-jalan dan suka berorganisasi menjadi hal yang sangat senang, sangat kami rindukan untuk bisa bersilaturahim, apalagi silaturahim yang sedemikian rupa. Insya Allah kita semua dalam majelis ini adalah majelis kebaikan, dan kebaikan itu insya Allah akan membersamai kita dalam doa-doa. Saya hadir dari Lamongan. Alhamdulillah, kalau Lamongan saya itu Lamongan yang utara sana, pantai utara sana, Paciran. Paciran masih masuk lagi ke selatan, itu namanya Kecamatan Solokuro. Ada Pak Mutakin ya tadi ya. Makin. Siapa? Pak Makin. Pak Makin ya. Ya ini Pak Makin istrinya ini. Solokuro. Istrinya. Ustaz. Ya, ternyata kenal dengan bapak saya juga. Jadi saya asli Tenggulun namanya, Desa Tenggulun Solokuro. Memang waktu-waktu itu Tenggulun Solokuro itu jadi perhatian dunia, sampai Lamongan juga menjadi perhatian dunia waktu itu. Nah, alhamdulillah besar dari warga Tenggulun dan sekitarnya. Jadi suatu saat nanti ketika berkunjung lagi ke sini, kita sudah tidak menjadi orang asing, tapi menjadi keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula ketika Bapak Ibu sekalian ke Lamongan, itu adalah bagian dari tugas saya untuk menghormati tamu, begitu. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk mengawali kajian kita pada hari ini, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah seorang manusia, dan manusia itu sesuai dengan surat At-Tin ya, surat At-Tin ayat 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hartono. Ya. Sesuai dengan tema hari ini, indahnya Islam sebagai panduan hidup bermasyarakat. Bagaimana kita sebagai umat Muslim menyikapi dan mengesahkan seandainya ada masyarakat atau warga yang kebetulan mereka itu mantan narapidana. Oh ya. Baik itu narapidana pembunuhan, pencurian, koruptor, terorisme. Bagaimana sikap kita termasuk kepada sikap bagaimana termasuk kepada keluarganya? Apakah mantan narapidana itu bisa baik dan sikap kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya jawab Pak. Saya tidak tahu ya, ini apakah yang namanya jodoh atau gimana? Ngapunten. 2 bulan yang lalu saya mempresentasikan disertasi saya. Disertasi itu skripsinya S3. Judulnya adalah bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme. Loh kan, jodoh kan berarti. Persis pertanyaan panjenengan. Ya, persis ini jodoh. Jadi saya menulis banyak hal Pak, ada 360 halaman terkait dengan masyarakat menerima mantan narapidana terorisme. Itu hanya terorisme saja. Tapi kalau yang lainnya pasti akan lebih banyak. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa mendekatinya. Jangan malah meninggalkannya. Mendekatinya, mengajaknya bicara dan melakukan apa? Usulan. Dia kembali dari sana, inginmu apa? Ini. Jangan malah ditinggalkan. Mantan Curarno rek, ayo mire. Utawa ketika dia lewat di depan rumah, pagar sampai gruan gitu ditutup. Itu malah akan membuat dia benci dengan lingkungannya. Tapi ketika diajak omong, maka enak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di desa saya, di desa Tenggulun, Solokuro, Lamongan,
itu ada lebih dari 10 orang itu mantan narapidana terorisme. Ya, saya sampaikan, tapi saya tidak termasuk ya Bu ya. Nah, yang dilakukan oleh kepala desa itu nyugohi Pak. Artinya apa? Karep iki mulai teko tahanan ini mau apa? Iya. Saya mau nyari pekerjaan Pak. Saya mau jualan soto Pak. Saya mau jualan bakso Pak. Sudah difasilitasi. Orang-orang di sekitar, ayo rek tuku bakso nih, ayo rek tuku soto nih. Jangan beli di tempat itu. Itu yang pertama Pak. Mengorangkan orang dengan cara mengajak bicara. Yang kedua, ya, jangan menjustifikasi orang itu akan kembali ke hal yang dilakukan sebelumnya. Ini. Kalau sudah dua hal ini dilakukan, maka fa insya Allah orang yang mantan napiter ini atau mantan narapidana ini dia akan ikut apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ada yang namanya reintegrasi Pak. Bahasan saya itu reintegrasi. Reintegrasi itu mengembalikan orang lain untuk menjadi bagian dari masyarakat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat saya menulis buku namanya Reintegrasi dengan Kasih Sayang Pak. Dan itu yang saya ambil ya dari desa saya sendiri. Jadi di desa saya itu ada yang sekarang malah ikut di travel umroh haji, ada yang jualan bakso, ada yang jualan kebab. Itu adalah mantan napiter. Tapi kalau misalnya kita pahami, kita ajak ngomong, insya Allah akan menjadi orang yang baik juga. Itu ya, ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup Mas, sebagai penutup, jadi insya Allah kita akan berkomunikasi lagi. Saya berharap saya Afan Alfian ini diajak menjadi bagian dari keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah Kedurus ya. Nanti suatu saat saya akan main ke sini lagi, entah itu mengajak istri saya atau mengajak keluarga yang lain. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang masih menjaga kemusliman kita, masih menjaga Islam menjadi hal yang mendasar bagi diri kita. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata salah, perbuatan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ini menjadi silaturahim awal sehingga kita nanti di akhir hayat kita akan dikumpulkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.